Halo teman sekalian, selamat datang kembali di channel Wadus Sanjaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu budaya yang tidak lepas dari kesenian Reok Ponorogo dan juga Barongan yang ada di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Nah, apa itu kesenian apa itu ya? Ayo kita mulai. Oke teman-teman, jadi kita itu akan membahas salah satu kesenian yang sangat erat dengan pertunjukan Reok Ponorogo dan juga Barongan, yaitu ini nih dia. Ya, teman-teman tahu ya ini apa? Iya betul, ini adalah kuda jatilan atau kuda kepang ya. Ada yang nyebut kuda kepang, ada yang nyebut kuda jatilan. Ya, biasanya diwarnai dengan warna yang terang, misalnya merah seperti ini atau putih, dan warna-warna yang cerah lainnya ya, orange, merah. Biasanya sih merah kebanyakan ya. Jadi pada zaman dulu, dalam pertunjukan Reok Ponorogo maupun Barongan, jatilan itu tidak bisa lepas ya. Sesuai dengan legendanya juga, legenda Panji yang ingin melamar Dewi Songgolangit. Di sana salah satu syarat yang disampaikan oleh Dewi Songgolangit adalah dengan adanya kuda kepang kembar ya, atau kujaran kembar, penari kuda kembar gitu ya. Permintaan Dewi Songgolangit yang disampaikan kepada orang-orang yang atau tokoh yang ingin melamarnya. Ayo kita lihat. Jadi jatil ya, kuda jatil itu adalah merupakan gambaran dari prajurit berkuda yang merupakan salah satu tokoh dalam seni Reok Ponorogo dan juga Barongan ya. Nah, tarian jatilan ini menggambarkan ketangkasan prajurit ya, tentunya prajurit yang berkuda ya, karena di situ ada kuda yang ditunjukkan. Mereka ini sedang berlatih perang-perangan ya. Tarian ini dibawakan oleh penari, di mana para penari itu ya, di mana penari satu dengan penari yang lain itu berpasangan ya, berlatih secara berpasangan, menunjukkan juga ketangkasan dan kepiawaian para prajurit dalam berperang ya, ditunjukkan dengan ekspresi semangat dari para penari-penari di dalam Reok Ponorogo maupun di Barongan ya. Beberapa orang juga menyebutnya jaran kepang, kemudian yang paling umum sih jatilan, orang-orang ini menyebutnya jatilan ya. Jadi kuda kepang atau jatilan itu adalah menggambarkan pasukan yang gagah berani menunggangi kuda dalam medan perang. Kata jatil berasal dari bahasa Jawa, yaitu jarene jantil-tilan ya. Jarene jantil-tilan yang berarti kuda yang menari tidak beraturan ya. Jadi menari semaunya sendiri. Di beberapa kesempatan memang penari jatilan ini mendapatkan apa ya, atau biasa disebut orang-orang itu kerasukan ya, kerasukan ya. Tetapi untuk para penari di masa sekarang ya, itu jaran kepang atau jatilan itu pada pertunjukan reok atau barongan itu tidak kerasukan, sehingga tidak melakukan atraksi-atraksi yang berbahaya seperti halnya tarian kuda lumping dan dari daerah lain ya. Kalau di daerah Jawa Barat atau Jawa Tengah, agak ke perbatasan Jawa Barat, itu ada namanya kuda lumping ya. Mereka masih menggunakan ritual, masih sampai kerasukan dan melakukan atraksi-atraksi yang sangat berbahaya. Sama halnya dengan Reok Ponorogo dan Barongan. Pada zaman dulu itu biasa, itu kerasukan itu biasa ya. Memang itu bagian dari pertunjukan dan bagian dari apa yang ingin mereka pertontonkan. Tapi untuk pertunjukan masa sekarang seperti Barongan dan Reok Ponorogo, kuda jatil itu sudah tidak sampai kerasukan dan sehingga tidak melakukan atraksi-atraksi yang berbahaya, sehingga layak untuk dipertontonkan gitu ya. Karena biasanya teman-teman tahu sendiri, ketika ada pertunjukan Barongan ataupun Reok Ponorogo, itu penontonnya itu di semua kalangan ya, dari kalangan tua maupun kalangan anak-anak itu nonton semua. Nah, kalau sampai ada yang kerasukan dan melakukan atraksi yang berbahaya, ini takutnya anak-anak ini akan terpengaruh ya. Karena kita tahu ya, anak-anak itu pengkopi yang hebat, mereka tuh suka niru-niru. Bahkan anak saya sendiri itu suka niru-niru Barongan, niru-niru Bujang Ganong, itu dia suka sekali.
Di masa lalu teman-teman, jaran kepang atau jatilan ini ditarikan oleh laki-laki. Ya, namun pada perkembangannya, pada masa sekarang, tari jaran kepang dan jatilan justru ditarikan oleh para wanita. Ya. Tarian ini menggambarkan kekuatan prajurit berkuda, namun ditarikan secara indah, gemulai dan lembut ya. Di masa lalu tarian ini seringkali terpisah dengan pertunjukan reog. Jadi sebetulnya tari jatilan ini terpisah. Jadi reog sendiri, jatilan nanti sendiri gitu. Tarian ini banyak dilakukan di pedesaan sebagai bentuk kesenian hiburan bagi masyarakat atau rakyat ya. Memang ini banyak reog Ponorogo dan Barongan ini penyukanya atau biasanya dipertunjukkan di tengah masyarakat, di rakyat ya, bukan di istana. Pernah ada yang tahu reog Ponorogo ada di Keraton Jogja misalnya, atau di dalam keraton? Sepertinya saya belum pernah. Kalau teman-teman pernah bisa komen di bawah ya. Biasanya memang reog Ponorogo ini dipertunjukkan di masyarakat umum, di depan, di lingkungan masyarakat, bukan di dalam lingkungan keraton ya, biasanya. Namun teman-teman, reog Ponorogo dan jaran kepang atau jatilan ini menjadi kesatuan yang tak terpisahkan. Jadi ini akhirnya menjadi kesatuan yang tak terpisahkan. Kalau ada reog atau barongan, pasti di situ ada jatilannya atau jaranannya. Kalau tidak ada jaranan atau jatilan di pertunjukan reog ataupun barongan, itu rasanya ada yang kurang gitu ya. Nah itulah teman-teman sedikit tentang budaya atau tarian jaran kepang atau jatilan ya. Memang di Jawa itu tarian ini sudah sangat umum, masyarakat semuanya tahu ya. Saya yakin tidak ada yang tidak tahu. Meskipun dalam suasana yang modern seperti ini, tari jaran kepang itu masih tetap bertahan dan masih banyak dipertontonkan di kalangan masyarakat ya. Ada legenda bahwasanya atau ada cerita bahwasanya Ki Ageng Kutu, pencipta kesenian reog Ponorogo, ya itu sebetulnya membuat reog Ponorogo itu untuk mengkritik Prabu Brawijaya atau Raja Majapahit yang terakhir ya. Ini masih jadi perdebatan juga. Ada yang bilang Prabu Brawijaya itu tidak eksis, dia hanya tokoh fiksi ya. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang kalau Prabu Brawijaya V ini sebetulnya adalah Wikramawardhana ya, yang bertahta atau berkuasa di mana itu di Daha, di Kediri, di masa akhir dari Majapahit. Setelah Majapahit runtuh yang ada di Trowulan kan Wikramawardhana ini pindah ke memproklamirkan diri bahwa dia adalah penguasa Majapahit di Daha waktu itu. Nah, katanya sih Ki Ageng Kutu ini tidak terima ya dengan situasi yang ada pada masa akhir Majapahit tersebut, sehingga dia menciptakan reog Ponorogo. Itu ya. Dan kuda jatilan ini juga bentuk kritik juga yang menunjukkan bahwa kekuatan Majapahit pada waktu itu sudah tidak kuat lagi, sudah tidak punya wibawa lagi, sehingga diwujudkan dengan kuda jatilan yang seperti itu. Nah, ini masih diperdebatkan. Kalau teman-teman punya pendapat tersendiri, silahkan komen di kolom komentar tentang kuda jatilan ini. Demikian teman-teman cerita atau kisah tentang kuda jatilan. Ya, kita sebagai pemuda, generasi milenial, kita harus melestarikan budaya kita. Ya, karena di balik semua kesenian, adat istiadat, budaya yang ada di dalam bangsa kita itu pasti punya pesan, punya filosofi, punya sesuatu yang harus kita tangkap, hikmah yang harus kita tangkap ya. Termasuk kuda jatilan, kita harus menjadi seorang yang sangat memiliki sifat kesatria ya, berani ya. Masalah tidak mampu menghancurkan kita, tapi justru kita menunggangi masalah itu, atau justru kita yang mengendalikan masalah itu ya, yang diwujudkan dengan kuda jatilan yang kesana kemari itu ya, yang seolah-olah tidak terkendali. Tapi kita sebagai ciptaan Tuhan, kita adalah makhluk yang sempurna, kita harus bisa mengendalikan semua masalah yang terjadi akhir-akhir ini ya, yang ke depan juga. Terima kasih teman-teman. Cukup sekian saja, videonya sudah panjang. Sampai ketemu di video-video Wadu Sanjaya tentang budaya dan lain-lainnya berikutnya nanti. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan. Oke ya, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Wadurs, rayu rayu rayu.